Tahu-tahu presiden ngomong kemarin, saya pesan kepada ulama, ajarkan umat kalau judi itu haram. Lu nggak pernah ngaji sih. Ini presiden kalau nggak pernah ngaji ngomongnya begini, lu ngaji, makanya ngaji. Ya saya mau tanya, di masjid-masjid, di majlis-majlis taklim para ulama kita ngajar tidak? Ngasih tahu tidak judi haram? Ngasih tahu tidak judi haram? Ulama bukan ngajar lagi saudara, sampai berbusa mulut mereka saudara, berteriak dari majlis ke majlis, dari mimbar ke mimbar, dari tabligh ke tabligh, mencegah umat dari minuman keras dan dari judi. Kenapa baru sekarang presiden minta ulama mengingatkan rakyat daripada haramnya judi? Kemarin kemana? Selama ini kiai pada teriak minuman keras haram, ulama berteriak Umar kasih izin pabrik minuman keras. Betul, betul. Yang kasih izin pabrik minuman keras, saya mau tanya, ulama apa Umar? Ayo jawab semua, ulama apa Umar? Ulama apa Umar? Makanya dulu ada FPI, Front Pembela Islam. Kerjaannya tiap malam ini yang diperangi saudara. Minuman keras di mana-mana kita perangi, judi di mana-mana kita perangi saudara. Akhirnya dibubarin. Yang perang lawan judi dibubarin, yang perang lawan minuman keras dibubarin. Yang terima upeti dipiara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habib Rizik kali ini menyinggung langsung pemerintah yang sempat menyuarakan kepada para alim ulama dan habaib untuk menyampaikan di mana-mana setiap ceramahnya bahwa judi dan minuman keras itu adalah haram atau dilarang. Habib Rizik mendengar hal itu marah besar, dikiranya selama ini para ulama dan kalangan habaib hanya diam. Tugas alim ulama sebenarnya menyampaikan keharaman judi dan khomer. Meskipun tanpa disuruh-suruh, kalau judi dan khomer, para ulama punya kewajiban untuk menyampaikan larangan tersebut kepada umat. Memang sudah menjadi tugas dari para alim ulama. Tetapi kenapa ulama yang bersuara tentang keharaman khomer, tetapi justru dari pemerintah memberikan izin pabrik perusahaan minuman keras? Habib Rizik juga mengatakan, andaikan organisasi Front Pembela Islam FPI tidak dibubarkan, pasti garda depan membasmi buta semua pabrik minuman keras dan tempat perjudian. Tetapi sayang, seribu sayang, pemerintah saat itu membubarkan organisasi FPI karena dianggap sebagai organisasi terlarang. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak ceramah yang penuh bak petir menyambar dari Habib Rizik. Mari kita simak dalam video berikut ini. Saudara, orang kalau melakukan berbagai kemaksiatan belum tentu dia mabok, saudara. Tapi kalau orang sudah mabok, akalnya hilang, diajak judi, ayo, diajak zina, ayo, diajak merampok, ayo, diajak membunuh juga, ayo, saudara. Terbuka semua pintu kemaksiatan. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Termasuk pintu-pintu kemusyrikan semua terbuka. Berapa banyak orang-orang mabok menghina Allah, menghina Rasul, menghina ulama, menghina agama, menghina Al-Quran. Mabok, biang kerok segala kejahatan saudara. Kira jelas tidak? Jelas tidak? Pantas disebut lebih dulu dari Ansop dan Azlam saudara. Artinya udah ada 5 tuh. Saya ulangi, yang pertama disejajarkan dengan perbuatan syirik, khomer dan maisir dan judi. Yang kedua rigesun dibilang kotor. Yang ketiga pacitan ibu disuruh jauhin. Saudara, disuruh jauhin. Saudara, sebelum disuruh jauhin apa? Min amali syaitan. Disebut termasuk perbuatan setan. Kemudian disuruh jauhin. Kemudian yang kelima ada isyarat dari Allah. Nah, kalau itu tidak kita jauhkan, kita nggak bakal bahagia. Tapi kalau kita jauhkan, la'allakum tuflihun. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lanjut. Lanjut. Itu ayat 90 tuh. Ada 5 penegasan haramnya khamar, saudara. Seolah-olah ayat 90 mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya khamar dan maisir itu haram, 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 haram.
Itu kalau dalam ilmu usul fikih disebut, saudara, wajhul istidlal. Wujuhul istidlal. Kenapa ayat ini, saudara, menjadi dalil bagi pengharaman khamar, saudara. Bukan hanya sekedar dalil, tapi di dalamnya ada 5 penegasan. Khamar dan judi itu haram. Itu baru ayat 90. Lanjut tidak? Lanjut ayat berapa? 91. Di 91 Allah nyatakan, innama yuridu syaiton an yuqi bainakumul adawata wal baghdha. Di situ dikatakan sesungguhnya setan itu menginginkan an yuqi bainakumul adawata wal baghdha, menginginkan untuk menciptakan di tengah-tengah kamu, di antara kamu, permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, lantaran khamar dan judi. Allah udah kasih tahu, hati-hati. Setan punya strategi, punya siasat, saudara, memanfaatkan khamar, memanfaatkan judi untuk menciptakan permusuhan adawah dan untuk menciptakan, saudara, al-baghdha, kebencian. Saya mau tanya sekarang, kalau Allah udah kasih tahu, saudara, bahwa gara-gara khamar akan tercipta permusuhan, ini Allah yang menyatakan, saudara. Nah, pertanyaan saya, kalau ada perbuatan khamar dan judi Allah nyatakan sebagai sebab munculnya permusuhan, berarti perbuatan itu baik atau buruk? Halal atau haram? Ditambah lagi, saudara, wal baghdha, dan bisa melahirkan kebencian di mana-mana. Gara-gara khamar, gara-gara judi, kebencian merajalela di mana-mana, tersebar, satu sama lain saling benci, saudara. Pertanyaan saya, kalau Allah yang menyatakan, saudara, bahwa khamar dan maisir dan perjudian itu bisa menimbulkan kebencian di tengah kehidupan manusia, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Halal atau haram? Nah, sampai di situ kata Allah, saudara, wa yasuddakum an dzikrillah. Yang setan menggunakan minuman keras, menggunakan narkoba, menggunakan khamar, saudara, menggunakan judi untuk apa? Wa yasuddakum an dzikrillah, untuk mencegah dan menghalangi kamu sekalian daripada zikrullah. Sekarang saya mau tanya, kalau perbuatan Allah sebut itu bisa orang jauh dari Allah, bagus sampai jelek? Jawab yang kompak semua, bagus atau jelek? Halal atau haram? Tambahan itu 3 lagi. Menimbulkan adawah, menimbulkan baghdha, dan menghalangi kita daripada zikrullah. Ada lagi yang keempat berikutnya, wa anis shalah, kata Allah. Dan lantaran minuman keras, lantaran khamar dan lantaran judi, setan akan menghalangi kamu daripada mendirikan sholat. Makanya lihat orang kalau udah tenggelam dalam narkoba, dia nggak ingat sholat lagi, saudara. Orang kalau udah tenggelam dalam judi, saudara, dia dirangkul dalam pelukan setan, dia udah nggak ingat sholat lagi, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada perbuatan menyebabkan kita tidak mendirikan sholat, itu perbuatan bagus atau jelek? Jawab yang kompak, bagus atau jelek? Halal atau haram? 4 lagi itu tambahan. Yang kelima kata Allah, fahal antum muntahun. Ini bukan nanya nih, ini pertanyaan buat ngelarang, saudara. Zajar. Artinya apa? Apa ente masih belum mau berhenti? Berhenti dong. Jadi Allah udah jelaskan, saudara. Allah jelaskan bahwa minuman keras itu dan judi itu, 1, sejajar dengan perbuatan syirik, ansab dan azlam. 2, rijsun, najis, kotor, saudara. 3, min amal syaitan, dia termasuk daripada perbuatan setan. Yang keempat, fajtanibuh, jauhi. Yang kelima, la'allakum tuflihun, kalau kamu jauhi, kamu beruntung. Sebaliknya mafhumnya, kalau tidak dijauhi, kamu rugi. Itu 5. Yang keenam, itu penyebab, saudara, daripada permusuhan, penyebab daripada baghdha, kebencian, penyebab daripada kita dihalangi oleh setan sehingga lupa kepada Allah, penyebab sehingga lupa daripada sholat, sehingga yang terakhir Allah perintahkan berhenti dong. Sekarang saya mau tanya,
Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah katakan khamar, maisir, berhenti dari perbuatan tersebut. Berarti perbuatan tersebut, saya mau tanya, jawab yang kompak, baik atau buruk? Baik atau buruk? Halal atau haram? Kesimpulannya, saudara, dalam 2 ayat berturut-turut ada 10 penegasan haramnya khamar. Seolah-olah ayat itu memberikan pesan kepada kita, hei orang-orang yang beriman, hati-hati, minuman keras itu haram, 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 haram. 10 kali keharaman, saudara. Kayaknya saya mau tanya, haramnya ringan atau berat ini? Haramnya ringan atau berat? Maka itu berhenti dari minuman keras, berhenti dari narkoba, berhenti daripada perjudian, stop, berhenti. Kira-kira jelas? Jelas. Oh, sekarang judi online marak. Ya tahu-tahu presiden ngomong kemarin, saya pesan kepada ulama, ajarkan umat kalau judi itu haram. Lo nggak pernah ngaji sih. Ini presiden kalau nggak pernah ngaji ngomongnya begini, lo ngaji, makanya ngaji. Ya saya mau tanya, di majelis taklim para ulama kita ngajar tidak? Ngasih tahu tidak judi haram? Ngasih tahu tidak judi haram? Ulama bukan ngajar lagi, saudara, sampai berbusa mulut mereka, saudara, berteriak dari majelis ke majelis, dari mimbar ke mimbar, dari tabligh ke tabligh, mencegah umat dari minuman keras dan dari judi. Kenapa baru sekarang presiden minta ulama mengingatkan rakyat daripada haramnya judi? Kemarin kemana? Kira-kira jelas gak? Lu generasi milenial bengong aja lu. Ayo saya mau tanya, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Justru saya minta umaro dari presiden sampai ke Pak RT, saudara, introspeksi diri. Selama ini kiai pada teriak minuman keras haram, ulama berteriak umaro kasih izin pabrik minuman keras. Betul, betul. Yang ngasih izin pabrik minuman keras, saya mau tanya, ulama apa umaro? Ayo jawab semua, ulama apa umaro? Ulama apa umaro? Makanya nurut sama ulama. Kalau ulama bilang minuman keras haram, umaro bergerak, tutup pabrik minuman keras. Betul? Betul? Kalau ulama sudah sampaikan judi itu haram, bergerak umaroknya, tugaskan polisinya, sikat semua judi, mau offline, mau online, dimanapun berada, sikat habis, sejalan dengan ulama. Betul? Enggak, ulama teriak-teriakan judi haram. Oknum aparat terima upeti. Kacau tidak? Kacau tidak? Untung Indonesia masih banyak aparat yang baik. Betul? Betul? Wah, kalau aparat semuanya terima upeti, hancur ini negeri, saudara. Nah, makanya saya mau tanya sekarang nih semua nih, anak-anak muda nih, generasi milenial, saya mau tanya semua, siap perang lawan narkoba? Siap perang lawan minuman keras? Siap perang lawan judi? Takbir! Dulu ada FPI, Front Pembela Islam. Kerjaannya tiap malam ini yang diperangi, saudara. Minuman keras di mana-mana kita perangi, judi di mana-mana kita perangi, saudara. Akhirnya dibubarin. Yang perang lawan judi dibubarin, yang perang lawan minuman keras dibubarin. Yang terima upeti dipiara. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang judi online di mana-mana. Nah, yang terakhir ini menarik dari ceramah Habib Rizik Syihab. Beliau mengatakan kalau pemerintah meminta kepada para ulama agar memberikan nasihat kepada generasi muda dengan mengatakan dan selalu menyuarakan bahwa judi dan khamr itu adalah perbuatan yang dilarang, artinya haram. Beliau mengatakan seharusnya pemerintah jangan memberikan izin kepada pabrik-pabrik minuman keras dibasmi seluruh tempat-tempat perjudian. Dulu
ada organisasi Front Pembela Islam FPI, dikatakan oleh Habib Rizik Syihab, selalu kerjanya tiap malam mengontrol tempat-tempat yang dijadikan sebagai perjudian, minuman keras, homer yang ada di mana-mana. Tugasnya FPI adalah membasmi amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan amar ma'ruf dan mencegah nahi mungkar. Tapi pada pemerintah lalu FPI dibubarkan. Ini semacam keluhan dari Habib Rizik karena FPI-nya dibubarkan oleh pemerintah. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan tulis pendapat dan argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.